Bagaimana bertobat dari dosa riba karena denda asuransi? Apakah denda-denda yang sudah dibayarkan harus disedekahkan untuk membersihkannya? Denda asuransi, maksudnya telat bayar premi atau bagaimana? Sepertinya begitu ya. Jadi bagaimana dosa riba untuk denda telat bayar premi? Kita sebagai pemberi riba, bukan pemakan riba. Karena itu tobatnya adalah memohon ampun kepada Allah karena kita sudah memberikan riba. Sementara tobat bagi yang menerima tidak boleh memanfaatkan uang itu, dan uang itu harus dia keluarkan, tidak boleh untuk kepentingan pribadinya. Hukum bekerja di perusahaan yang menggunakan jasa GoFood. Mungkin maksudnya bekerja di warung, yang warung itu bekerja sama dengan GoFood. Wallahu ta'ala alam. Ada fatwa yang disampaikan oleh Lajnah Daimah. Jadi kaitannya warung dengan GoFood adalah pihak GoFood diminta untuk membayar 20% sebagai biaya iklan yang harus dia bayarkan ke Gojek. Nah biasanya oleh warung biaya 20% ini dibebankan kepada konsumen. Makanya beli makanan langsung dengan lewat GoFood mahal mana? Mahal lewat GoFood. Ini boleh atau tidak? Fatwa dari Lajnah bahwa ketika orang menjual barang dengan menggunakan perantara, yaitu simsar atau dengan maklar atau dengan yang semacamnya, lalu perantara ini minta fee, minta ujroh, maka fee atau ujroh ini boleh dibebankan ke penjual, boleh juga dibebankan ke pembeli jika pembeli bersedia. Karena itu kalau misalnya GoFood minta ujroh, minta fee 20% atau 10% dari harga makanan, kemudian ujroh itu dibebankan ke konsumen dan konsumen bersedia, pendapat yang lebih kuat ini diperbolehkan. Sehingga wallahu ta'ala alam, insya Allah tidak jadi masalah ketika warung itu bekerja sama dengan GoFood. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ajal kita tidak akan tiba kecuali rezeki kita telah dicukupkan? Mungkin yang lebih tepat rezeki kita habis. Ini hadis Nabi SAW. Pernyataan ini hadis Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, Inna ruhal kudus, sesungguhnya Ruh Kudus. Siapa beliau? Jibril alaihissalam. Sesungguhnya Ruh Kudus membisikkan dalam hatiku, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati sampai dia menghabiskan jatah rizkinya. Sehingga kesimpulan dari hadis ini, siapapun yang hidup pasti punya jatah rizki, dan orang tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Karena itulah kalau ada orang yang dia usianya sudah lanjut usia atau sudah lanjut sakit-sakitan, sering masuk keluar sakit ya, masuk keluar rumah sakit, kok nggak mati-mati, itu karena jatah rizkinya belum habis. Terus gimana Pak cara mateni orang ini? Ya, tidak boleh ya. Kalau membunuh jelas nggak boleh. Andai kita bisa memutus jatah rizkinya, dia mati. Tapi kita tidak akan mungkin bisa memutus jatah rizkinya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur semua jatah rizki manusia. Apakah ada batasan tertentu dalam hukum fikih dalam mengambil keuntungan saat berbisnis? Tidak ada batasan maksimal ketika mengambil keuntungan dalam transaksi jual beli. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada seorang sahabat yang bernama Urwah al-Bariki. Sahabat ini pernah dipesani Nabi SAW untuk membeli seekor kambing, dikasih uang 1 dinar. Berangkat ke pasar, beli seekor kambing. Sampai di pasar, Urwah beli 2 ekor kambing. Kemudian dibawa pulang. Di jalan ada orang yang tertarik dengan Urwah, tertarik dengan kambingnya Urwah. Lalu dijual satu seharga 1 dinar. Kembali kepada Nabi SAW, beliau membawa seekor kambing dan uang 1 dinar. Untung berapa? 100%. Untung 100%. Dan Nabi SAW tidak memarahi Urwah. Bahkan beliau doakan kepada Urwah dan beliau katakan, Allahumma barik fi safqatiyati. Ya Allah, berkailah transaksi yang dilakukan oleh tangannya Urwah. Makanya Urwah ketika bertransaksi sering sekali untung berkat doa Nabi SAW. Karena itu dalam mengambil keuntungan bisnis diperbolehkan lebih dari 50% atau bahkan 100%.
Tidak ada batas dalam masalah ini. Yang penting tidak melebihi harga pasar. Kalau melebihi harga pasar, ini penipuan. Misalnya ya, ada orang yang buka warung di alun-alun. Kemudian ketika ada konsumennya yang makan, selesai makan, kemudian keluar kwitansi bonnya, nasi 300.000, ayam bakar 500.000, es teh 200.000, total 1 juta. Kalau seperti ini kata orang Jawa rego mentung. Dan menjual barang dengan harga mentung hukumnya penipuan, pembodohan, dan dia punya hak khiar untuk membatalkan akad. Kalau misalnya sudah selesai dimakan gimana Pak? Dibayar dengan harga normal, tinggal lari. Jika memulai modal usaha, tapi modal usaha berasal dari bunga bank, hukumnya bagaimana? Harta haram tidak boleh jadi modal. Harta haram tidak boleh dipertahankan, tapi diserahkan, sehingga tidak boleh ada di tempat kita. Nah, ulama berbeda pendapat tentang bagaimana cara penyerahannya. Seperti dulu yang sudah pernah kita singgung ya, seingat saya di masjid ini sudah pernah. Ada yang berpendapat bahasanya harta itu disedekahkan atas nama pemilik yang tidak diketahui, yang disebut dengan hukukul majhulah, hak yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Sehingga kita sedekah atas nama pemiliknya, dan Allah Maha tahu siapa pemiliknya. Ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Ali Firkus, ulama Al-Jazair. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahasanya harta ini tidak boleh disedekahkan karena dia harta haram, dan Allah tidak menerima sedekah dari sesuatu yang haram. Karena itu harta ini dibuang sebagaimana layaknya najis. Nah, cuman cara membuang harta di situ diatur, yaitu digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka boleh digunakan untuk fasum, atau diberikan kepada fakir miskin, atau Anda bisa cari tetangga Anda yang kira-kira dia memiliki utang di bank, sementara ribanya belum berhenti, Anda bantu dia untuk melunasi ribanya. Bagaimana membagi waris untuk barang-barang seperti pakaian, sandal, sepatu, perabotan, DLL. Baik, jadi pembagian warisan itu apakah harus detail sampai piring-piring, gelas-gelas, sendok-sendok gitu? Ini yang mati ibu-ibu. Warisannya kan seisi dapur ya. Nanti bawang, ketumbar. Apakah ini semuanya harus detail diwariskan? Pendapat yang lebih kuat, jadi warisan itu berlaku untuk harta yang dia punya nilai besar. Tapi sekiranya itu malun tafih, harta yang remeh, sehingga kalaupun diambil oleh sebagian ahli waris tidak membuat sakit hati ahli waris yang lain, maka seperti ini boleh dibagi berdasarkan jatah warisan. Boleh juga silakan siapa yang mau ngambil silakan ngambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk mengenali potensi dalam diri muslim agar memperoleh rizki? Kita memberikan potensi kita atau menjadi manusia yang berkah, tujuannya bukan untuk mencari rizki, tapi tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan bagi sesama muslim. Terus bagaimana cara mengenalinya? Salah satu di antara caranya adalah seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Silakan beramal, lakukan beramal. Masing-masing dimudahkan oleh Allah sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Mereka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang baik, nanti dimudahkan oleh Allah jadi orang baik, dan sebaliknya. Makanya cara mengukurnya adalah ketika Anda melakukan ibadah, kok dalam ibadah yang Anda lakukan itu gampang ketika Anda melakukannya, bisa jadi itulah potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Silakan dimaksimalkan. Ada sebagian orang yang latihan tahajud semalam, 2 malam, paginya pilek. Ada yang latihan puasa, mungkin baru Senin Kamis pertama dia puasa, besok sudah sakit.
Ada yang ketika dikasih oleh Allah kemampuan A, dia bisa istiqomah. Ada yang dikasih kemampuan oleh Allah istiqomah di B, dia bisa lakukan terus menerus. Termasuk mereka yang punya harta. Makanya ketika Anda melakukan satu amalan, kok pada saat melakukannya gampang, dibuat lancar, bisa jadi itu potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini ada beberapa pertanyaan tentang GoPay ya. Apa hukum GoPay? Apa hukum GoPay? Pendapat yang lebih kuat. Jadi ada 3 pendekatan untuk GoPay, 3 takyif fikih untuk GoPay. Pertama, GoPay itu akadnya jual beli yang diistilahkan dengan ijarah mausuf fi dhimmah. Menyewa sesuatu yang dia berdasarkan kriteria. Dan pendapat ini diambil oleh beberapa ahli fikih muamalah di Indonesia. Namun pendapat ini lemah dengan alasan bahwa pada saat kita top up, Gojek menyediakan banyak fasilitas yang ada dalam aplikasinya dan kita belum memilih fasilitas apa yang akan kita gunakan. Sehingga pada saat kita top up, kita mau pakai fasilitas apa? Nggak tahu, wallahu a'lam, nggak jelas. Berarti kita belum beli sesuatu. Kita top up, tidak mungkin ada istilah beli yang dibeli wallahu a'lam. Harganya berapa? Wallahu a'lam. Ukurannya berapa? Wallahu a'lam. Nggak ada transaksi seperti ini. Saya beli Pak, beli apa Pak? Wallahu a'lam. Nggak ada. Baik. Kemudian pendekatan yang kedua, orang yang melakukan top up GoPay, hakikatnya dia sedang melakukan sorof, tukar menukar uang dengan uang. Saya menukar uang rupiah dengan saldo deposit GoPay. Namun alasan ini atau takyif ini, pendekatan ini kurang kuat dengan alasan GoPay itu bukan uang. Bukti kalau GoPay bukan uang, dia tidak bisa dipakai untuk transaksi yang lain. Anda beli di pasar pakai GoPay bisa nggak? Sini tak lempar GoPay. Bisa? Nggak bisa. Nggak ada yang kayak gitu. Sehingga dia tidak berlaku sebagaimana layaknya mata uang. Bisa nggak kita masuk tol pakai GoPay? Bahkan antar sesama provider ojek online nggak bisa. Saya punya saldo GoPay tak pakai bayar Grab, bisa nggak? Ke Uber bisa nggak? Nggak bisa. Berarti dia bukan uang. Karena syarat uang di antara syaratnya adalah disepakati di masyarakat sebagai alat tukar. Sementara GoPay hanya berlaku di Gojek saja. Yang ketiga, pendekatan yang ketiga, GoPay akadnya adalah qard, utang piutang. Sehingga pada saat kita top up, hakikatnya kita sedang ngutangi Gojek. Seperti misalnya kita buat ilustrasi seperti ini ya. Ada orang punya toko retail, menjual aneka ragam kebutuhan rumah tangga. Kemudian toko ini membuka kesempatan bagi masyarakat, silahkan top up di tempat kami, deposito minimal 1 juta dan nanti bisa digunakan untuk belanja. Dan siapa yang punya deposito di tempat kami kasih diskon 30%. Terus kita deposit di situ, naruh uang 1 juta. Pada saat kita naruh uang 1 juta, status uang 1 juta ini untuk apa? Alat pembayaran atau calon alat pembayaran? Calon alat pembayaran. Kenapa kok kita tidak sebut sebagai alat pembayaran? Karena kita belum beli sesuatu. Saya cuma naruh duit di situ. Sehingga dia bukan alat pembayaran. Tapi ini calon alat pembayaran yang akan saya gunakan ketika saya belanja di situ. Sementara uang ini dipakai oleh toko untuk modal dia. Berarti pada saat saya naruh uang 1 juta, hakikatnya saya sedang ngutangi toko. Ada kaidah utang piutang yang menghasilkan manfaat, hukumnya riba. Anda ngutangi Gojek, maka oleh Gojek Anda dikasih diskon 30%. Maka diskon ini adalah manfaat karena ngutangi Gojek, dan manfaat itu adalah riba. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki harta yang tidak banyak
tetapi ingin harta yang sedikit tersebut dikelola untuk usaha, tapi masih ada tanggungan utang, mana yang didahulukan? Nah, jika utangnya tidak mendesak, maka Anda bisa gunakan harta ini untuk modal usaha. Tapi kalau utangnya mendesak, Anda bisa minta izin kepada yang memberi utang. Pak, saya punya uang sekian, kalau saya serahkan semuanya ke Bapak, sudah habis duit saya. Apakah Bapak mengizinkan kalau uang ini saya pakai untuk kulaan cilok? Saya mau jualan cilok. Kalau beliau mengizinkan, silahkan Anda pakai. Karena hak orang lain wajib didahulukan. Saya seorang penjual teh tarik di Karawang. Namun saya hanya mengambil barang kemudian dijual kembali. Ketika teman saya membeli barang yang saya jual, ternyata dia sudah tahu harga kulaan saya. Apakah boleh saya tetap menjual barang dengan keuntungan yang saya atur dengan pembeli tahu keuntungan saya? Pembeli yang tahu keuntungan dalam transaksi jual beli tidak membatalkan akad. Bahkan ada akad yang dia pembeli harus tahu keuntungannya, harus tahu harga modalnya, yang disebut dengan baik amanah. Jual beli amanah, dan jual beli amanah itu ada 3 ya. Pertama apa? Di sini ada lulusan cash. Jual beli amanah yang pertama murabahah. Contohnya begini, HP ini kemarin saya beli 3 juta. Kalau Bapak mau, silakan ambil 4 juta. Kalau dia mau, sah-sah saja. Ini yang disebut dengan jual beli murabahah. Yang kedua, jual beli tauliyah. Dijual dengan harga yang sama. Kemarin saya beli 3 juta. Kalau lo mau ya ganti aja 3 juta. Terus diganti 3 juta. Ini namanya jual beli apa? Tauliyah. Yang ketiga wadi'ah, pakai dot ya, bukan dal. Jual beli wadi'ah, dijual dengan harga yang lebih murah. Ini saya beli 2 juta, saya sudah bosan, 1 juta aja nggak apa-apa kalau mau ambil. Namanya jual beli wadi'ah. Itu semuanya pembeli tahu harga modal kita. Dan dalam Islam ini disebut jual beli amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membeli atau memakai barang ori, grade ori, KW ya. Ori atau KW itu bahasa lainnya adalah palsu. Cuman nggak sopan kalau pakai kata palsu ya. Makanya dibuat lebih sopan, ori 90%. Aspal ya. Ini permainan istilah saja ya, disebut ori. Namanya palsu masih disebut ori. Cuman ori 50%. Boleh nggak memakai? Kalau sebatas memakai boleh saja. Di situ yang bermasalah adalah produsennya, hadirin. Jadi produsennya dia membuat barang ori atau barang KW yang aslinya dia melanggar hak orang lain, hak cipta pemilik merek. Maka dia melanggar dalam masalah ini. Meskipun pemilik mereknya orang kafir, hak orang lain siapapun dia tidak boleh kita ganggu, termasuk orang kafir, kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah untuk diganggu, seperti orang kafir harbi. Dan itu kan di luar hukum normal, karena ini dalam kondisi khusus seperti perang atau jihad. Tayyib, karena itulah ketika ada hak orang lain kita tidak boleh melanggarnya. Maka kesalahan produsen di sini caranya diingatkan dengan barangnya tidak perlu dibeli. Tujuannya biar apa? Dia tidak lagi memproduksi. Wallahu a'lam. Ada sebuah lembaga yang khusus menyalurkan dana riba umat untuk dimanfaatkan membangun fasilitas umum. Apakah ini dibenarkan? Ada fatwa yang pernah disampaikan oleh, seingat saya, Syekh Masyhur ya, Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, muridnya Syekh Albani. Beliau melarang membuat pengumuman seperti ini. Menerima misalnya apa? Penyaluran uang riba. Karena ini mengesankan kalau riba itu enggak apa-apa dikumpulkan.
silahkan nabung di bank-bank ribawi, nanti kalau dapat riba salurkan ke kami. Seolah-olah semangatnya seperti itu. Meskipun boleh saja ketika ada orang yang dia punya uang riba terus menawarkan ke kita, Pak, saya punya uang riba dan saya bingung mau menyalurkannya, bisa nggak saya titipkan ke Anda? Kita boleh menerimanya, kemudian kita gunakan untuk pembangunan fasum. Tapi tidak boleh secara resmi kita membuat pengumuman seperti ini. Itu pertimbangan beliau ya, dari sisi agar tidak semakin menyemarakkan riba. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan orang yang membutuhkan bantuan dan sudah dibantu tapi tidak ingat dengan usaha orang yang membantu? Ya memang ketika kita membantu tidak harus diingat oleh orang yang dibantu. Salah satu di antara cara untuk bisa menumbuhkan keikhlasan dalam beramal adalah pada waktu kita beramal, yakinkan dalam diri kita bahwasanya saya sedang bermuamalah dengan Allah, bukan dengan manusia. Sehingga ketika kita ngasih bantuan kepada orang lain, saya sedang bermuamalah dengan Allah, dan nanti Allah yang ngasih balasan. Terserah kamu mau berterima kasih ke saya, mau melupakan saya, mau menerima amal saya atau tidak, terserah kamu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang saya harapkan balasannya. Makanya pada saat kita beramal dengan semangat semacam ini, kita tidak merasa lebih tinggi ketika kita ngasih donasi kepada orang lain. Kalau masih ada perasaan ketika kita ngasih donasi ke orang lain, muncul perasaan dalam diri kita, saya lebih tinggi dibandingkan kamu karena saya memberikan bantuan ke kamu, berarti dia merasa dia tidak butuh amal itu. Padahal ketika seorang muslim mengharapkan pahala dari Allah, pada saat dia beramal, dia merasa bahasanya dia sedang butuh amal itu agar dikasih pahala oleh Allah. Makanya membangun suasana ketika kita sedang memberikan donasi kepada orang lain, yakini dalam diri kita, saya sedang bermuamalah dengan Allah dan amal ini saya butuhkan. Coba kalau orang ini nggak mau menerima sedekah saya, atau semua masyarakat lingkungan saya tidak mau menerima sedekah saya kan repot, harus menyalurkan sedekah keluar dan tempatnya jauh. Dan kalau semuanya nggak ada yang mau menerima sedekah, berarti saya tidak ada kesempatan untuk dapat pahala sedekah. Dan itu terjadi setelah Dajjal mati. Ada satu kondisi di mana manusia sudah tidak lagi menerima sedekah. Saking kehidupan mereka, subhanallah, semuanya serba terpenuhi. Allah Subhanahu wa taala membukakan kelapangan rizki yang luar biasa kepada mereka. Walhamdulillah, kesempatan pahala sedekah untuk saat ini dibuka oleh Allah selebar-lebarnya, mumpung Dajjal belum muncul. Karena kalau kemudian Dajjal muncul, Nabi Isa turun, kemudian terjadilah peristiwa seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kaum muslimin mengalami kesejahteraan yang luar biasa. Amal sedekah sudah tidak ada lagi. Karena manusia dalam kondisi sangat sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang terakhir ya. Yang terakhir ya. Bagaimana caranya menghitung zakat perdagangan? Baik, kapankah waktu zakat tersebut dikeluarkan? Zakat perdagangan yang dihitung adalah semua stok persediaan plus uang yang didapatkan dari hasil penjualan. Jadi nanti stoknya dihitung kira-kira berapa nilainya, ditambah uang hasil penjualan. Jika dia senilai 43 juta ke atas, 43 itu sama dengan 85 gram emas, maka berarti sudah mencapai satu nisab. Nah, tinggal disimpan selama 1 tahun. Jika 1 tahun tidak mengalami pengurangan dari satu nisab, ada kewajiban zakat 2,5%. Baik, terus cara mengukurnya itu pakai harga apa? Harga kula ataukah harga jual? Jawabannya harga kula ketika sedang menghitung zakat. Misalnya stok di tahun ini total nilainya 10 juta. Di tahun depan stok itu naik. Kemudian dia hitung, harga kula juga naik. Nah, maka menggunakan harga kula di tahun ketika menghitung zakat. Sehingga bisa jadi nilainya sudah bukan 10 juta lagi, mungkin 15 juta plus uang yang didapatkan.
Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan.